Saudara, petinggi Partai Gerindra hari ini bersilaturahmi ke kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat. Kedatangan mereka disebut hanya silaturahmi politik. Rombongan Partai Gerindra dipimpin oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Kedatangan mereka juga disambut pejabat teras Partai Demokrat yang dipimpin Sekjen Demokrat Teguh Rifki. Pembahasan soal pemilu 2024 menjadi salah satu agenda dari silaturahmi politik hari ini. Saudara, informasi terkini kita segera tergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Selamat sore, Dipo. Dipo, siapa saja petinggi Demokrat dan Gerindra yang bertemu hari ini? Apa agendanya? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Kalau dapat kami pastikan tadi kalau kita melihat pada siapa saja yang kemudian hadir, sudah dipastikan ketua umum dari masing-masing partai politik ini tidak hadir, yakni ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang berada di Jogja, sementara untuk ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ini informasi terakhir yang kami dapatkan sedang tidak berada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kedua sekjen dari masing-masing partai lah yang saling bertemu di kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Jakarta Pusat. Tadi ada Teguh Rifki Harsya yang menyambut secara langsung kehadiran dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kedua sekjen ini juga membawa sejumlah pejabat teras partai. Kalau dapat tadi kami lihat ada sejumlah petinggi dari Partai Demokrat yang juga hadir. Sebut saja ada Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, kemudian juga ada Andi Timo Pangerang, Wasekjen Partai Demokrat. Sementara untuk Partai Gerindra sendiri, selain Sekjen Ahmad Muzani, tetapi juga ada sejumlah nama besar lainnya, seperti misalnya adalah Andre Rosiade, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, dan juga ada Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan ada sejumlah pejabat teras lainnya yang juga tadi hadir di kantor DPP Partai Demokrat. Tadi pertemuan sudah dimulai sekitar pukul 2 siang, tetapi memang sayangnya tadi kami hanya dapat meliput pada saat pembukaan, tetapi untuk pembahasan secara internal ini tentu dilakukan secara tertutup. Ada tema yang diangkat adalah silaturahmi kebangsaan, tentu membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kini sedang dihadapi Indonesia, tetapi tentu tidak dapat dipungkiri juga bahwa dinamika politik menjelang pemilu di tahun 2024 ini juga nampaknya sudah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, ini juga turut dibahas. Kalau dapat kami gambarkan sedikit, tadi suasananya cukup cair, ada tawa dan juga canda pada saat kedua sekjen bertemu di kantor DPP Partai Demokrat, dan tentu pembahasan terkait dengan capres, kemudian juga cawapres, termasuk juga koalisi dari masing-masing partai tentu akan dibahas, karena kita tahu Partai Demokrat ini sudah tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera, sementara Partai Gerindra ini berada di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan PKB. Kedua koalisi ini juga mengusung nama capres yang berbeda. Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan, sementara Partai Gerindra tentu mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk menjadi baca pres pada pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Nah, tentu kita masih harus mengkonfirmasi apa yang kemudian nanti menjadi poin-poin pembahasan dari pertemuan antara kedua petinggi partai politik ini. Tetapi kalau kita runut sedikit ke belakang, pada Mei beberapa bulan lalu begitu ya, sudah ada juga sebenarnya pertemuan menarik antara Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan. Apakah kemudian ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua petinggi partai tersebut? Kita masih harus tunggu bersama, Ihsan. Ya, Dipo, Prabowo Subianto kan belum mengumumkan cawapresnya. Begitu juga dengan Anies Baswedan yang diusung oleh Demokrat juga belum mengumumkan cawapresnya. Apakah ada kemungkinan di sini pembicaraan terkait AHY yang akan digandeng oleh Prabowo Subianto mungkin? Sampai dengan 2 hingga 3 bulan ke depan tentu kemungkinan itu masih ada, karena situasi politik sampai dengan saat ini masih sangat cair, walaupun sudah terbentuk katakanlah 3 koalisi, tetapi belum ada nama bacawa pres yang sudah diumumkan oleh masing-masing koalisi. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan politik, tentu kemungkinan itu masih ada, tetapi tentu dengan hitungan-hitungan yang sedang dilakukan oleh masing-masing partai politik. Tetapi kalau kita lebih mengkerucutkan sendiri, sebenarnya nama Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah diproyeksikan sebenarnya untuk menjadi pendamping dari Anies Rashid Baswedan yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan simbol-simbol kedekatan antara Anies dan juga AHY ini nampak
nampaknya semakin diperlihatkan begitu ya. Ada beberapa momen menarik yang sempat diperlihatkan oleh kedua belah pihak. Misalnya adalah AHY yang kemudian menjemput secara langsung Anies pada saat pulang haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian juga pada saat apel siaga Partai Nasdem ada keharmonisan antara Anies Baswedan dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Walaupun sekali lagi Anies nampaknya masih mengulur ataupun menunggu waktu yang tepat untuk kemudian betul-betul mengkonfirmasi siapa nantinya bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya pada pemilu di tahun 2024. Sementara untuk Prabowo Subianto sebenarnya lebih cair lagi kondisinya karena ada beberapa nama juga yang memang disinyalir dekat dengan Prabowo. Katakanlah seperti misalnya adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang sejak awal berkoalisi ini sudah digadang-gadang untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Bahkan pada saat pertemuan terakhir antara Partai Gerindra dan juga PKB begitu ya, Prabowo sudah secara jelas menekankan bahwa salah satu poin ataupun salah satu pihak yang akan menentukan siapa nama bacawa presnya adalah Muhaimin Iskandar. Nah, tetapi ada sejumlah nama lain yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir juga dapat dikatakan cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Kita sebut saja misalnya adalah Erick Thohir. Kalau kita lihat dari postingan Instagram Prabowo Subianto, bahkan ada komposisi yang menarik, pertemuan internal antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir di Istana Bogor, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu turut diposting Prabowo. Apakah kemudian ini menjadi sinyal? Kita masih harus tunggu bersama, Ihsan. Dan nama terakhir yang sampai dengan saat ini nampaknya masih menjadi bayang-bayang tetapi tetap erat adalah nama anak Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya terkait dengan dinamika nama bacawa pres yang akan mendampingi baik itu Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto pada pemilihan umum di tahun 2024 mendatang, sekali lagi kami tekankan masih sangat cair. Kita bisa melihat ada kemungkinan perubahan-perubahan ekstrim terjadi sampai dengan 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum nantinya para masing-masing koalisi ini mendaftarkan secara resmi ke KPU siapa nantinya nama baca pres dan juga bacawa pres yang akan diusung pada pemilihan umum di tahun 2024 mendatang, Ihsan. Dipo Nurbahagia langsung dari kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Terima kasih Dipo.